Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Ini adalah kelanjutan kisah dari cerita Ayano Kouji. Selamat mendengarkan. Part 9, 17 Januari 2011. Dear Diary. Hari ini hujan gerimis turun seharian, dan ini hari Minggu. Membosankan. Tapi mungkin ini saat yang tepat untuk cerita menyeramkan ya. Kemarin aku sudah bercerita pengalamanku yang panjang selama 2 hari penuh di lembaranmu. Kali ini aku akan membagikan cerita-cerita yang lebih ringan saja ya. Kalau kemarin-kemarin aku bercerita tentang pengalamanku dengan mereka yang jahat, maka kali ini aku akan bercerita mengenai keseharianku bersama mereka yang sedikit lebih normal. Dan khususnya kali ini akan kuceritakan mereka yang ada di kampusku. Seperti seorang ibu tua yang berwajah ramah, yang hampir selalu duduk di bangku tunggu di depan kampus. Dia selalu tersenyum padaku ketika aku tidak sengaja memandangi dia. Atau seorang pemuda yang hampir selalu sedih yang memandang jendela dari lorong kampus lantai 6. Kami pernah berbicara beberapa kali. Ia mengatakan kalau ia menyesali keputusannya yang terlalu cepat untuk melompat bunuh diri setelah dikecewakan karena putus dengan pacarnya dan kegagalan kuliahnya. Dia berkata, andai saja dia bisa bertemu cewek seperti aku lebih cepat. Maaf, kalau kau bukan mereka, aku rasa aku mungkin tidak menyadarimu juga sih. Kemudian beberapa orang dari mereka yang selalu berkumpul di bawah pohon di lapangan parkir belakang. Dan musuh dari mereka, yaitu seorang dengan wajah bule dan baju kuno, dengan luka tembak yang membusuk di dada. Yang kudengar dari kelompok itu selalu membujuk mahasiswa depresi untuk bunuh diri di kampus ini. Aku percaya, karena kelompok itu mengaku mereka adalah korban dari laki-laki bule itu. Lalu ada perempuan berambut panjang dan berbaju merah pekat yang selalu mondar-mandir di lantai 4 kampus. Kadangkala dia sedikit mengerikan, karena apabila aku tidak sengaja melihat dia, perempuan itu akan mengejarku dengan cara merangkak dengan sangat cepat. Untungnya dia tidak bisa berpindah lantai. Dan aku mendengar gosip kalau ada beberapa mahasiswa yang sempat melihatnya ketika menginap di kampus. Apa sih yang dipikirkan orang yang mau menginap di kampus? Untung saja mereka hanya ditemukan pingsan pagi-pagi. Lalu ada pria bungkuk yang kerjaannya mengerjai orang-orang dengan memindahkan barang-barang mereka, ataupun menakut-nakuti orang dengan memutar-mutar tempat sampah, atau membuat barang-barang jatuh. Kemudian anak-anak muda dengan baju kuno yang sering sekali menaiki tangga atau menuruni tangga dengan suara gaduh, sehingga membuat orang mendengar mereka. Atau pria buncit dengan seringai yang tidak pernah hilang dari wajahnya yang selalu membuka pintu atau jendela dengan bunyi derit yang sengaja diperdengarkan ke orang-orang yang tidak bisa melihat dia. Kemudian ada juga gadis penyendiri yang hanya duduk diam di pojokan tangga lantai 1. Juga temannya. Mungkin sih. Yang juga seorang gadis yang selalu berdiri diam dan menatap dinding di belakang lift lantai 6. Kadang teman-temanku juga menanyakan, kenapa sih aku paling tidak suka apabila kuliah dilakukan di lantai 12? Versi resminya, aku mengatakan kalau lantai itu pengap. Tapi aslinya adalah karena ada wanita yang tergantung di tengah-tengah ruangan kelas yang selalu berpindah-pindah antara satu kelas dengan kelas lainnya. Kalau aku beruntung, aku tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dia, tapi kebanyakan aku selalu melihatnya ketika mendapat kelas di lantai 12 dan sukses untuk mendapatkan tatapan yang sangat mengerikan dari dia. Kemudian ada seorang tua yang penampilannya sangat necis yang memakai baju safari. Dia selalu melayang di tengah-tengah ruangan kosong di lantai 6. Kampusku ini tengah-tengahnya gedung kosong, jadi kita bisa melihat dari atas sampai lantai dasar, dan bapak tua itu selalu melayang di tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih itu adalah mereka yang tidak berbahaya di kampusku. Tapi ada juga yang berbahaya di kampusku. Di antaranya adalah wanita dengan kulit mengerikan di toilet lantai 7 yang pernah aku ceritakan padamu. Kemudian, mereka yang mendiami lift keempat di kampus belakang. Ingatkan aku ya untuk ceritakan tentang lift ini padamu.
Dan yang paling jahat dari semuanya itu adalah mereka yang berkumpul di lantai 13 di gedung kampus ini. Lantai 13 ini mungkin akan kuceritakan nanti padamu ya, Diary. Karena selain cerita dari teman-temanku, aku juga melihat sendiri mereka yang mendiami lantai 13 ini. Yang pasti mereka ini sangat kelam dan penuh dendam. Nah, itu adalah mereka yang kutemui di keseharian kampusku. Lain kali akan kuceritakan tentang pengalaman melihat mereka di perjalanan atau mungkin di tempat-tempat umum. Kadangkala sepertinya teman-temanku yang normal juga bisa melihat mereka tanpa sadar di keramaian, berpapasan, atau sekedar melihat sepintas atau sebagainya karena mereka kadang terlihat persis seperti orang hidup sih. Part 10, 25 Januari 2011. Dear Diary, hari ini benar-benar menyebalkan. Kali ini aku benar-benar merasa kalau mereka sangat menggangguku. Kau tahu, padahal hari ini adalah hari kencan pertama aku dengan Brian. Dan catat ini, aku sangat menantikannya karena dia adalah pacar pertama aku, kau tahu. Dan semua ini langsung dirusak oleh mereka. Bahkan salah satu dari mereka ikut denganku sekarang. Pusing aku. Oh ya Tuhan, dia malah tertawa cekikikan. Sudahlah, akan kuceritakan saja ya. Hari ini aku pergi dengan Brian ke mall. Semuanya berjalan begitu indah, walaupun masih agak-agak kaku. Sampai setelah kami selesai nonton bioskop. Aku pergi ke toilet setelah dari bioskop. Di dalam toilet, aku melihat wanita muda sedang muntah-muntah ke wastafel. Awalnya aku tidak begitu memperhatikannya, namun dari dalam toilet aku mendengar suara muntahnya semakin parah. Sehingga ketika aku keluar dari toilet, aku bermaksud menghampirinya. Di belakang wanita itu, sekarang ada wanita lain yang sama mudanya dengan dia dan menggunakan dress berwarna putih. Sepertinya wanita itu sedang membantu wanita yang pertama karena dia sedang memegang tengkuk dan perut dari wanita yang sedang muntah itu. Aku mendekati mereka berdua dan bertanya kepada wanita yang berdres putih itu. Temannya kenapa ya? Apa sakit? Mau saya bantu antar ke rumah sakit? Wanita dress putih itu menengok ke aku dalam beberapa detik, matanya menatap lurus ke mataku, kemudian dia tertawa. Kemudian tawanya berubah jauh dari tawa manusia. Tubuh wanita itu melengkung saking kerasnya dia tertawa. Wanita satunya yang muntah-muntah langsung jatuh terduduk di depan wastafel. Aku segera mundur dan berbalik. Namun tepat di depanku, wajah wanita itu menahanku. Aku memperhatikan kalau lehernya memanjang dari tubuhnya. Dia memojokkan aku sampai aku bersender di sisi wastafel sembari lehernya kembali memendek ke ukuran normal dan menyatu kembali dengan badannya. Kini dress putihnya sudah menghilang, dan penampilannya, aku hanya bisa menyimpulkan kalau penampilannya seperti orang yang telah diruda paksa. Penampilannya sangat berantakan, bajunya koyak setengah badan, sehingga menunjukkan setengah badannya yang tidak tertutup. Badannya yang tidak tertutup pakaian itu penuh dengan luka-luka koyak dan bekas-bekas luka seperti ikatan tali. Darah mengalir dari kedua kakinya. Di atasnya, luka menganga lebar terbentuk di perutnya, seperti luka sayatan dengan darah deras mengalir dari situ. Kamu bisa lihat aku, katanya. Suaranya terdengar seperti suara perempuan biasa yang dengan nada menggoda. Makhluk itu mendekati aku kemudian bertanya lagi. Kamu bisa lihat kan? Katanya lagi. Namun kali ini suaranya sangat serak dan bergema, seperti berasal dari dua tempat. Kemudian dia tertawa lagi. Tawanya seperti berasal dari dua orang yang berbeda. Kemudian dia jatuh ke depan dan merangkak dengan kedua tangan dan kedua kakinya dan merayap pergi ke dalam bilik toilet. Aku berjalan perlahan ke arah bilik toilet itu. Makhluk itu telah menghilang tanpa jejak. Aku merasa keadaan sudah aman dan aku mulai memapah gadis yang muntah-muntah tadi keluar. Brian menanyakan aku saat aku keluar.
dan aku memutuskan untuk tidak memberitahukan apa-apa kepadanya untuk sekarang. Kami pun pulang. Di perjalanan pulang, aku baru tahu kalau aku terlalu cepat untuk gembira. Makhluk ini mengikuti di samping mobil Brian, merayap mengerikan dan melompati pepohonan dan tiang listrik di sepanjang perjalanan. Matanya yang menyiratkan kegilaan menatap tajam aku. Dan disinilah dia, sekarang. Bersama aku di kos. Oh Tuhan, dia tertawa lagi. Diary, aku tidak tahu apakah aku bisa tidur malam ini. Tapi setidaknya aku harus mencobanya. 26 Januari 2011. Aku akhirnya menceritakan semuanya pada Brian. Aku tidak kuat lagi menjaga rahasia ini. Semalaman kemarin aku tidak bisa tidur, diganggu olehnya. Untungnya Brian baik sekali meskipun tidak mempercayai hantu dia. Dan meskipun dia agak berlebihan dengan berkata, Aku tidak percaya hantu ada. Kalau ada, coba datang dan hadapi aku. aku harap dia hanya bercanda ketika mengatakan hal itu. Hari ini, dia menungguku lagi di kamar kosku. Dia menungguku, bertengger di atas lemari dengan kaki dan tangannya, seperti layaknya binatang berkaki empat. Dia menyeringai ketika aku membuka pintu dan tertawa dengan tawa khasnya. Aku tidak tahan lagi tadi, dan memutuskan untuk menelpon Brian. Kau tahu apa jawaban padaku, Derry? Dia bilang, Tenang ya, hantu itu tidak ada. Aku tidak percaya hantu ada. Mungkin kamu mengidap skizofrenia. Aku akan mengantarmu ke psikolog besok deh. hebat kan? Pacarku sendiri menganggapku gila sekarang. Bagus sekali. Tapi aku benar-benar bersyukur, Diary. Makhluk itu tiba-tiba menghilang sejak jam 6 tadi. Aku bisa tidur setidaknya malam ini. 27 Januari 2011. Makhluk itu kembali lagi, Diary. Tapi hari ini dia tidak berusaha mengagetkanku seperti kemarin. Hari ini dia hanya berdiri di tengah-tengah ruangan tidurku, menatapku sambil menyeringai lebar. Kepalanya berputar mengikuti kemana aku pergi, meninggalkan badannya yang tidak bergerak, walaupun lehernya sudah berputar dengan cara yang tidak mungkin. Kulihat kerutan-kerutan di lehernya ketika kepalanya berputar 180 derajat. Di kerutan-kerutan itu kulihat darah yang menetes-netes dari lipatannya. Makhluk itu memanjangkan lehernya dan tetap menatapku ketika aku mandi. Dia juga mengikuti kemanapun aku pergi, hanya dengan leher dan kepalanya. Sepertinya aku akan gila ini, dalam arti yang sesungguhnya. Aku mencoba menghubungi Brian beberapa kali hari ini, tapi semua teleponku tidak diangkatnya. Semua SMS-ku juga tidak dibalasnya. Aku tidak tahan lagi tadi, tapi sama seperti kemarin, setelah jam 6, dia menghilang lagi. Aku tidak paham kenapa dia selalu menghilang setelah jam 6, tapi setidaknya aku bisa istirahat. 28 Januari 2011. Hari ini aku mendapatkan satu SMS dari Brian. Kita putus. Sudah, itu saja. Setelah itu, beberapa kali pun aku mencoba telepon, tidak ada yang tersambung. Bahkan SMS pun tidak ada yang masuk lagi. Aneh sekali. Aku padahal mau memberitahukan kepadanya kalau makhluk itu tidak kulihat lagi hari ini. Dan aku mau memberitahukan kepadanya kalau aku tidak gila. Sudahlah. Besok saja aku akan mencarinya di kampus. 29 Januari 2011. Aku tidak menemukan Brian di kampusnya. Teman-temannya juga bilang dia sudah 3 hari tidak masuk kuliah. Aneh sekali deh. Hari ini, makhluk itu juga tidak muncul di kosku. Sebagai gantinya, hantu seorang nenek yang baik dan selalu tersenyum ramah padaku muncul lagi di lorong kosku. Sudah lama aku tidak melihat nenek ini. Sepertinya sih semenjak makhluk itu datang deh. Sudahlah. Kalau memang Brian mau putus denganku, ya sudah. Toh dia sudah menganggapku gila. Rugi rasanya menangis untuk dia.
20 Februari 2011. Aku mendengar lagi kabar tentang Brian dari temannya. Katanya, Brian dulu kerasukan. Setiap malam ada wanita berbaju putih yang mengajaknya bersetubuh, dan kemudian menggorok leher Brian setelah mereka selesai bersetubuh. Menurutnya, Brian bermimpi tentang itu sampai 3 hari berturut-turut. Dari berita terakhir yang didengar oleh temannya itu, tubuh Brian menjadi semakin lemah, sampai akhirnya orang tuanya membawanya kembali ke kampungnya, di Yogyakarta. Aku jadi sedikit bersalah pada cowok itu deh. Part 11. Sepertinya hari ini adalah hari yang tepat untuk membahas mereka yang tanpa sadar ada di sekeliling kita. Kadang aku melihat beberapa orang yang begitu bersemangat untuk menonton film horor, tanpa mengetahui kalau kadang beberapa dari mereka juga ikut menonton. Atau ketika ada seseorang yang mengatakan kalau dia tidak percaya pada hantu, padahal ada mereka yang penuh darah berdiri melotot padanya. Kadangkala mereka juga memberanikan diri untuk menampakkan diri sejenak. Sehingga orang-orang selain sepertiku kadang bisa melihat mereka, namun merasa tidak yakin atas penglihatan mereka sendiri. Seperti saat mereka berdiri pada sudut ruangan, melihat mereka pada sudut jendela, mereka pada baju-baju yang digantung. Orang-orang yang tidak bisa melihat sepertiku hanya akan melihat mereka dalam sekejap saja, sehingga akan menganggapnya seperti, ya, ilusi. Atau kadang-kadang hanya merasakan dan mendengarkan kehadiran dari mereka. Seperti pada saat mereka menaiki tangga, atau ketika mereka lewat di dekat orang-orang itu. Kemarin ada temanku yang mengetahui soal kemampuanku ini. Dan hari ini menjadi akhir dari pertemanan kami. Dia menanyakan padaku, apa sih rasanya bisa melihat mereka? Dia bilang dia akan sangat senang apabila bisa melihat mereka, karena dia adalah penggemar dari film-film horor. Katanya, tidak ada satupun film horor yang mampu menakuti dia saat ini. Dia memohon-mohon padaku agar diajari cara melihat mereka. Sebenarnya, melihat mereka itu tidak sulit, asalkan kita menghilangkan logika tidak mungkin yang ada pada diri kita. Kadang-kadang, orang-orang terlalu cepat membuat otak mereka berpikir tidak mungkin ketika melihat, merasakan, atau mendengar kehadiran mereka. Hilangkan itu, dan kurasa semua orang bisa akan melihat kehadiran mereka. Orang-orang sepertiku adalah mereka yang cukup peka untuk menghilangkan tidak mungkin tadi pada diri kita sendiri. Simpelnya adalah begini, andaikan semua orang tetap mempertahankan mata seorang anak kecil yang polos dan sama sekali tidak mencurigai segala sesuatu, tidak melogikan segala sesuatu, kurasa semua orang akan bisa melihat mereka. Dan aku melakukannya tadi pada temanku. Aku tidak akan menyebutkan detail caranya padamu ya, Derry. Intinya, aku membuat temanku ini bisa melihat si wanita di toilet lantai 7. Awalnya temanku tidak melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Aku mengarahkan pandangannya perlahan-lahan, mengatakan petunjuk-petunjuk yang mungkin dilewatkan oleh otaknya. Lalu sepertinya dia melihatnya ketika aku merasakan baunya mulai menegang. Wanita itu melihat kami. Kali ini dia memakai kemeja tangan panjang berwarna merah. Syukurlah, setidaknya kami tidak bisa melihat lengannya yang penuh dengan tonjolan-tonjolan mengerikan itu. Kini yang tersisa adalah wajahnya saja yang tidak kurang mengerikannya. Aku tidak tahu sejauh mana temanku bisa melihatnya. Tapi kurasa melihat dari raut wajahnya yang menggambarkan kengerian, aku rasa sejauh apapun yang bisa dilihatnya, itu sudah cukup mengerikan. Wanita itu mendekati kami berdua. Dia bergerak seakan mengendusi kami berdua. Kemudian dia berteriak dengan suara lengkingannya. Kami berdua hanya bisa berdiri tidak bergerak. Tenaga apapun yang tersisa pada tubuh kami sudah hilang sepenuhnya. Wanita itu masih tidak bisa mendekati kami. Sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Kemudian dia mengambil sesuatu dari kantong celananya, sebuah korek api. Kemudian dia membakar satu lengan kemejanya. Api itu dengan sangat cepat membesar. Kami hanya bisa melihatnya dengan terpaku. Suhu panas menyelimuti tubuhku.
Di depanku, wanita ini berteriak-teriak kesakitan sambil menggeliat. Tubuhnya sudah menghitam dan dia akhirnya terjatuh pada lututnya dan berteriak. Sakit! Tolong! Sakit! Ah! Wanita ini mengerang bagaikan seekor binatang sebelum akhirnya dia rubuh. Perlahan-lahan kami melihat api itu mati dari tubuhnya. Kemudian, tangannya yang kini terlihat tulang belulangnya yang hanya ditutupi beberapa ongkok daging hangus dan terkoyak bergerak. Perlahan-lahan berusaha menggapai kaki kami. Kakiku tepatnya. Kemudian kepalanya mendongak. Pemandangan mengerikan dari wajah wanita itu terlihat jelas olehku. Kulitnya meleleh dan menggelembung di wajahnya, membuat sebagian matanya tertutup oleh lendir dari daging yang meleleh. Sedangkan sebelah mata lagi melihat dengan tatapan jahat pada kami. Pada saat itulah temanku berteriak histeris. Dan aku menemukan bahwa aku bisa menggerakkan lagi badanku. Aku menarik tangan temanku dan berusaha menyeretnya keluar dari toilet itu. Kami berhasil keluar, dengan diiringi pandangan penuh dendam dari wanita itu yang masih menyeret tubuhnya yang terbakar. Temanku terus berteriak histeris meskipun kami sudah keluar dari toilet itu. Beberapa orang mendatangi kami untuk melihat temanku ini, sampai akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Keesokannya, dia tidak masuk kuliah. Dan ketika aku telepon dia membentakku dan menyalahkanku karena sekarang bisa melihat mereka semenjak kemarin. Dia menyesal telah memintaku agar dapat melihat mereka. Dan segera setelah itu, dia mengatakan kalau dia tidak mau melihat mukaku lagi. Aku tidak pernah menonton film horor, tapi kurasa pertemuan kami dengan wanita itu lebih seram dari film-film horor yang dia tonton. Atau mungkin pengalaman langsung berbeda dengan menonton film. Entahlah. Part 12 11 Februari 2011. Diary, hari ini aku akan langsung menceritakan sesuatu padamu ya. Ini mengenai perbuatan jahat yang mungkin tidak disangka-sangka oleh seseorang yang dilakukan orang lain akan berakibat buruk bagi keduanya. Ini adalah mengenai rasa dendam. Dendam itu adalah sesuatu yang melebihi rasa marah dan benci, yang kadang dibawa seseorang sampai mati. Ya, apalagi dendam dari orang-orang mati. Dan aku mengetahuinya bukan karena aku bisa membaca perasaan atau semacam itu, tidak. Perasaan dendam yang dimiliki seseorang akan membuat orang tersebut memiliki seperti banyak muka. Bukan banyak muka dalam arti kiasan, Diary, tapi banyak muka dalam arti sesungguhnya. Hari ini aku bertemu dengan seorang remaja yang memiliki wajah-wajah yang pucat dan mengalirkan air mata darah dibawa di punggungnya. Muka-muka itu memiliki ciri-ciri dan raut yang hampir sama seperti pemuda itu, yaitu seseorang yang kurasa adalah ayah dan ibu dari pemuda itu, dengan seorang gadis kecil yang berada bersama kedua bapak dan ibu itu. Pemuda itu membawa dendam dari keluarganya yang sudah meninggal bersamanya. Namun pemuda itu bukanlah orang yang membunuh keluarganya. Aku tahu bedanya, karena aku pernah melihat seorang pria membawa wajah seorang gadis yang melirik dengan wajah penuh dendam ke arah pria itu. Aku juga pernah melihat seorang pelaku pemboman yang ditangkap hidup-hidup di TV. Seluruh badannya penuh dengan wajah-wajah dari orang yang mati karenanya. Atau ketika seorang pengedar narkoba yang tertangkap, aku melihat banyak sekali wajah-wajah penuh dendam di sekujur tubuhnya yang menatap benci padanya. Kesemua wajah itu nantinya akan keluar dari tubuh seseorang itu ketika mati dan menggigiti semua bagian dari tubuh orang yang mereka tempati itu. Sehingga tubuh seorang itu tidak akan utuh dan tidak akan pernah mencapai alam lain. Tapi mereka akan menderita dalam penderitaan akibat tubuh mereka yang dimakan perlahan-lahan oleh wajah-wajah penuh dendam itu. Aku mengetahui tentang siksaan itu dari seorang kakek tua yang memiliki kelebihan lebih besar dariku. Dia adalah tetangga dari keluargaku ketika di kampung, dan seseorang yang selalu membantuku mengenai hal-hal seperti ini sebelum ia meninggal tahun kemarin. Intinya, Diary, sangat menakutkan kalau kau bisa lihat dan mengetahui bahwa ada seseorang yang mendapatkan dendam begitu banyak dari wajah-wajah orang-orang yang mati dengan dendam kepadanya, dan kau berada dalam satu ruangan dengannya. Oh iya, kau tahu, kebanyakan orang-orang yang mengumpulkan paling banyak wajah pada tubuhnya adalah mereka yang berdasi
dan berjas rapi loh, Diary. 13 Februari 2011. Besok adalah hari Valentine, Diary. Dan aku melihat bahwa seseorang bisa begitu membenci orang lain karena cinta yang gagal, hingga rela untuk menyumpahi mantannya mereka untuk mati. Sebencinya aku pada Bria, aku tidak bakalan sampai menyumpahi dia mati. Menyumpahi seseorang itu membuat arwah kita terikat pada orang itu sampai kita mati nanti. Tergantung sumpahmu itu adalah sesuatu yang baik atau buruk. Itu akan menentukan ikatan apa yang mengikat arwahmu dengan arwah yang kau sumpahi. Apabila kau menyumpahi seseorang dengan kematian, ikatan yang terhubung pada kalian adalah kematian. Itu artinya, apabila orang yang kau sumpahi itu mati lebih dulu darimu, maka dia akan selalu mengikutimu dan menjadi makhluk yang akan menjemputmu ketika kau mati nanti. Atau bisa jadi dia menjadi penyebab kematianmu. Banyak sekali cerita mengenai dewa kematian, tapi sepertinya belum ada yang mengatakan kalau orang yang menyumpahi atau disumpahi mati adalah orang yang nantinya akan menjadi dewa kematian untukmu.